Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Meliza. Saya akan mempresentasikan tentang materi Four of Time. Baiklah, di sini ada pendahuluan. Dalam ilmu ekonomi, nilai waktu sering dikaitkan dengan konsep biaya peluang, yang merupakan nilai dari alternatif terbaik berikutnya yang hilang ketika membuat pilihan. Ketika seorang mengalokasikan waktu mereka untuk kegiatan, mereka kehilangan kesempatan seperti bekerja, bersantai, pendidikan, atau kegiatan pribadi. Oleh karena itu, nilai ekonomi dari waktu merupakan nilai dari alternatif pengguna waktu yang hilang. Nilai ekonomi dari waktu dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk keterampilan, keahlian, dan produktivitas individu. Sebagai contoh, nilai 1 jam dari seorang profesional yang sangat terampil seperti dokter atau pengacara mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan 1 jam dari seorang karyawan tingkat pemula di bidang yang kurang terspesialisasi. Baiklah, di sini ada faktor yang dapat mengaruhi nilai dari waktu. Yang pertama yaitu produktivitas, yang kedua prioritas, yang ketiga memecahkan masalah, yang keempat disiplin nilai, yang kelima efisien, yang keenam keseimbangan, yang ketujuh refleksi dan pembelajaran. Nah, di sini ada juga perbandingan konsep Time for of Money dengan ekonomi for of Time. Hal utama yang membedakan konsep Time for of Money dengan ekonomi for of Time adalah pada konsep Time of money, dasar menghitung pada kontrak adalah berdasarkan bunga, sedangkan dasar penghitungan pada konsep economy for of time adalah nisbah. Konsep economy for of time dalam memperhitungkan dapat menggunakan konsep revenue sharing atau profit sharing. Konsep revenue sharing atau profit sharing akan sangat berdampak pada tingkat nisbah yang menjadi perjanjian pada kontrak kerjasama. Konsep cost of fund dalam ekonomi of time menggunakan Islamic security market lead dengan variable risk fair. Adapun flow dari perbiayaan atau IFTA yang dilakukan menggunakan metodologi net present for of risk, misalnya dalam hal menentukan nisbah bagi hasil. Return of capital harus diperhitungkan. Dalam hal ini rate of capital tidak sama dengan return of money. Konsep keuangan dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata al-naqdu, nugu. Kata ini memiliki beberapa makna, antara lain al-naqdu yang berarti yang baik, dari niram menggenggam nirab, dan al-naqdu juga berarti tunai. Selain itu, berpendapat bahwa dalam teori ekonomi konvensional, fungsi utama uang antara lain adalah: 1. Sebagai alat pembayaran atau tukang menukar. Kedua, yaitu sebagai alat kesatuan hitung. Ketiga, yaitu sebagai alat penyimpan nilai atau penimbunan kekayaan. Baiklah, di sini ada bentuk perbandingan antara ekonomi value of time dan time for of money. Eviden 1 yaitu faktor yang menentukan nilai dari suatu waktu adalah bagaimana seorang memanfaatkan waktu. Yang kedua, dibangunkan atas dasar keuntungan kerugian dalam investasi jual beli. Kita bisa lihat TFM, yaitu nilai uang hari ini lebih bermakna daripada nilai uang di masa mendatang. Dibangun berdasarkan sistem thrift yang menghendaki kepastian imbal hasil. Yang ketiga, didasarkan atas keempat, nilai uang hari ini lebih bermakna daripada nilai uang di masa mendatang. Yang kelima, yaitu dibangun berdasarkan sistem thrift yang mendekati kepastian imbal hasil. Yang keenam, didasarkan atas ketujuh prestige of inflation. Yang keenam, yaitu preference terhadap investasi cost of turn to further cost of tion. Di sini ada juga konsep dasar nilai waktu uang, time for of money. Konsep time for of money menyatakan bahwa utilitas uang saat ini lebih tinggi dibanding dengan utilitas untuk uang dengan jumlah yang sama di waktu yang akan datang. Konsep ini secara tidak langsung merepresentasikan time for pelaku ekonomi dalam memegang uang. Di sini ada kritik terhadap penerapan konsep time for of money. Beberapa kesulitan dalam menerapkan konsep time of money adalah sebagai berikut. 1. Teknik nilai waktu uang harus diterapkan, kecuali jika kita menilai curve yang pertama. Yang kedua, yaitu konsep time for of money berasumsi bahwa security factor harus positif. Yang ketiga, yaitu konsep time for of money mengasumsikan bahwa ada pasar yang efisien untuk effort pada masa yang akan datang. Yang keempat, yaitu konsep time for of money beranggapan bahwa perusahaan mampu melakukan evaluasi yang tidak terbatas pada masa yang akan datang tanpa invalidatif model. Yang kelima, yaitu tidak ada dasar objektif untuk mengubah harapan mengenali aliran kas pada masa yang akan datang.
dalam nilai itu sendiri atau ekuivalen tertentu tanpa mengetahui prevalensi risiko. Yang keenam yaitu concept theory of money, hanya menerapkan faktor waktu dan aliran kas yang diarahkan. Yang ketujuh yaitu concept theory of money tidak cocok untuk akuntabilitas manajemen. Yang ke-8 saat di costing untuk masa depan, hal ini sering kali lupa bahwa perusahaan itu telah berada pada masa lalu dan sekarang. Yang ke-9 yaitu tujuan theory of money adalah mengestimasi pendapatan perusahaan. Yang ke-10 adalah dalam kehidupan nyata, ketidakpastian adalah mutlak, sedangkan harapan merupakan cerminan dari mood seorang yang membuat estimasi. Yang ke-11 yaitu aliran kas yang diharapkan di masa depan adalah disesuaikan untuk ketidakpasti dengan menggunakan probabilitas relasi. Yang ke-12 produktivitas aset sering digantung pada kombinasi dengan aset yang lain atau aktivitas itu sendiri. Nah, selanjutnya ada konsep ekonomi for of time. Dalam Muhammad Nasir Khatmat 2021, menurut Safri 2015, ekonomi for of time adalah sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Dan ekonomi for of time dapat diartikan memaksimalkan nilai ekonomi suatu dana pada periodik waktu. Dalam teori ekonomi Islam diakui bahwa manusia memiliki kebutuhan sesuai dengan fitrah dalam dirinya. Namun cara yang ditempuhkan gunakan memenuhi kebutuhan tersebut. Manusia tidak bebas boleh melakukan hal apa saja sesuai dengan keinginan, karena manusia dibatasi oleh hukum atau syariat dan nilai-nilai diyakinkan atau akidah dan akhlak.